Dari demonstran sampai saat ini kita belum terinformasi karena memang kegiatan itu susah kita melacaknya gitu. Itu sulitnya kita mengungkap klaster demonstran karena kan tidak saling mengenal begitu ya, kalau tidak memang teman dekat, tapi sejauh ini kita belum dapat informasi itu. Kalau daerah di Sumsel kan udah bebas zona merah, Bu. Betul. Sekarang apa sih yang memang kayak menjadi ganjalan walaupun zona merah tapi kasus tetap ada, itu kenapa sih, Bu? Itulah, jadi dari 17 kabupaten kota 3 sudah zona resiko rendah. Sisanya zona resiko sedang atau oranye per tanggal 8 November 2020. Artinya itu gambaran 1 minggu sebelumnya. Nah, 1 minggu selanjutnya digambarkan pada zonasi minggu ini gitu. Kita berharap memang sudah tidak ada lagi zona merah, tapi masyarakat nggak boleh lengah begitu. Perbaikan-perbaikan terus terjadi dari sisi layanan kesehatan, sektor kesehatan. Yuk masyarakat juga ikut mencegah terjadinya penambahan kasus. Ini kan ada Grand Fondo, Bu, kemarin. Betul. Itu kan walaupun daerah zona kuning itu ada kayak semacam indikasinya sih, kalau indikasinya nggak kalau misalnya dia akan menambah kasus, soalnya itu kan kayak di foto aja prokes, kita nggak tahu di lapangan. Itu gimana, Bu, pendapatnya? Oke, untuk Grand Fondo saya terinformasi bahwasannya pelaksanaan seluruh kegiatan itu akan berpedoman pada KMK 382 terkait protokol kesehatan pada penyelenggaraan event olahraga. Saya juga di tim ahli memberikan pendapat akan itu. Memang di lokasi kita tidak pernah tahu seperti apa, tapi kita berharap dari sektor kesehatan itu Dinas Kesehatan Maluku Selatan harus selalu gencar tracing, testing. Karena itulah untuk kita dengan cepat merespon, memberikan treatment kepada masyarakat yang terindikasi. Selanjutnya, sekarang kan banyak banget, Bu, event yang digelar sama pemerintah provinsi sendiri, bahkan pejabatnya nggak pakai masker. Itu gimana sih, Bu, supaya dari merekanya ada sikap untuk aware lah gitu sama? Iya, jadi memang sebenarnya untuk protokol kesehatan kita butuh kerjasama semua pihak, terutama tokoh masyarakat. Nah, pejabat juga tokoh kan, gitu ya, itu harusnya memberikan contoh yang baik begitu. Kalau di depan umum ya harus tetap masker dipakai, apalagi kalau memang ramai. Kalaupun harus memberikan pidato sambutan, dilepas sebentar, dilepas benar-benar ya, bukan diturunkan gitu. Karena kalau diturunkan malah yang kotoran akan naik lagi ke atas. Satu lagi, Bu, dua lagi nih. Kelompok masyarakat yang nggak percaya ada COVID, jadi mereka ya udah, ini cuman akal-akalan pemerintah atau gimana itu? Iya, jadi memang kejadian ini kita nggak akan pernah tahu menimpa siapa. Sepertinya tidak pernah memilih mau itu pejabat yang protokolernya sudah lengkap, di belakangnya di gubernur, bupati, wali kota. Kita tahu kehidupannya bagaimana, begitu terinfeksi juga. Masyarakat biasa juga ada yang kena. Belajar dari Sumatera Selatan, kota Palembang, waktu itu paling tinggi insiden kumulatif. Sekarang sudah Lubuk Linggau. Jadi tidak memilih begitu mau di penghujung atau mau di perkotaan, tetap saja kalau kita lalai kena. Kalau ada orang mudik ke sana juga akan kena kalau dia membawa virus. Soal vaksin, Bu, sekarang ada kabar belum sih soal vaksin itu? Kalian boleh sih aja belum berani bilang. Iya, vaksin memang informasinya terakhir dari Kementerian Kesehatan akan diberikan kepada kelompok yang urutannya itu tenaga kesehatan, orang-orang yang memberikan pelayanan publik gitu ya, yang memang usianya 18 sampai 59 tahun, tidak ada komorbiditas yang berat. Tetapi lagi-lagi uji klinisnya untuk Indonesia, populasi Indonesia kan masih dilakukan di Bandung. Tetapi saya yakin pemerintah melalui Badan POM, otoritas yang bisa memberikan bahwa vaksin ini aman, vaksin ini efektif, itu juga sudah terdiri dari orang-orang yang memang punya kapasitas ke situ. Ketika memang pemerintah memberikan kebijakan, saya rasa kita harus terima. Bu, soal ini update deh, Bu, terbaru positivity rate kita berapa itu, Bu. Okay. Atau data aja, Bu, nanti dikasih boleh? Boleh, ya saya kasih ya. Bu, soal Sumsel jadi daerah prioritas tuh memang belum ada kabar ya, Bu, itu gimana untuk vaksin? Prioritas apa? Vaksin. Semuanya prioritas dapat sih. Berapa jumlahnya juga 34 provinsi sudah terinformasi. Memang sudah dijumlah untuk tenaga kesehatan ya, dan memberi pelayanan publik sudah ada. Ganti ya, udah saya. Ini juga yang milestone-nya positif kasus, tapi dia diimbangi dengan penurunan positivity rate, kesembuhan terus meningkat, kasus aktif juga terus menurun.
Bu, imbauan lagi, soalnya saya juga pegel ngasih imbauan terus masih banyak yang abai. Oke, jadi himbauannya nggak ada lain dan nggak bukan sih, ketat patuhi protokol kesehatan, jangan longgar begitu. Seringkali karena klaster yang mendominasi di Sumatera Selatan ini adalah klaster perkantoran, baik pemerintah maupun swasta, jadinya penularan itu tanpa disadari. Maksudnya tanpa disadari begini, banyak aktivitas-aktivitas yang punya celah kita longgar. Contoh, makan siang bersama, beribadah waktu istirahat siang bersama. Nah di situ tuh kita mulai longgar. Tapi kalau kesadaran untuk memakai masker, mencuci tangan itu tidak bagus sebenarnya untuk klaster ini gitu. Event-event itu kan jadi bingung juga bagi masyarakat. Betul, memang ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan begitu. Ya sebisa mungkin penyelenggara harus mampu menciptakan jarak itu gitu. Saya rasa kalau misalnya berusaha keras, saya rasa kita bisa contoh negara lain. Bisa, tapi ya memang kita butuh kerjasama dari TNI, Polri, Satpol PP juga ikut mengamankan ketika memang ada event gitu. Kalau 2 meter jaraknya, patuhi 2 meter. Bu, selain Palembang, Linggau yang sudah bagus, ada lagi nggak daerah lain yang kira-kira udah mulai menuju ke bagus juga untuk pemeriksaan? Jadi kita ini selalu keinginnya 17 kabupaten kota ini testingnya mencapai target. Dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Perkumpulan Ahli Epidemiologi juga selalu ingin meningkatkan kapasitas surveillance penyelidikan epidemiologinya. Ini lagi pendampingan ke seluruh kabupaten kota termasuk Muara Enim, begitu ya, Prabu Muli, begitu Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyu Asin, itu yang kita dampingi. Yang untuk daerah rendah-rendah itu gimana? Apa? Daerah yang tesnya rendah itu masih Oku Selatan, kalau tidak salah ya. Tapi dia zona kuning ya, Bu? Ya, karena nggak ada kasus ya. Nggak ada kasus itu karena nggak ada. Nggak dites atau masih ada. Kita tentu berdoanya tidak ada gitu ya. Makanya memang kalau dari satu kasus konfirmasi paling tidak ada pelacakan ini berapa gitu, rasionya kita harus tahu. Yang paling rendah masih Oku Selatan. Dia zona kuning juga, agak tanda tanya juga sebenarnya. Betul, tapi testing itu juga merupakan indikator dari zonasi. Gitu. Jadi mungkin tertutupi dengan poin-poin yang lain meskipun testingnya rendah gitu. Misalnya nggak ada rumah sakit kapasitas tempat tidurnya masih semuanya memadai, penambahan jumlah kasus sudah tidak besar lagi begitu. Itu masuk poin pembobotan juga, meskipun testing itu juga masuk sebenarnya. Bu, biasanya kalau dari peralih mungkin nggak sih dari kuning itu jadi merah secara drastis gitu? Mungkin banget, sangat mungkin terjadi dari zona perubahan zona itu sangat mungkin terjadi ketika memang tracing tidak optimal. Daerah yang optimal berarti kali ini baru Palembang dan Linggau begitu, tapi memang trennya juga testingnya kendor-kendor lah gitu ya, kadang-kala mencapai target, kadang tidak, lagi-lagi tergantung dengan kapasitas laboratorium, hari libur. Yang perlu di-cross-check tuh dengan BDLK, dengan laboratorium. Yang perlu di-cross-check tuh dengan BDLK, dengan laboratorium lain. Kalau hari libur gimana, shift kerja yang memeriksa gimana, itu juga harus dikejar sebenarnya. Iya, tapi agak susah dikontak gitu. Masalah itu masalahnya kadang ini nggak berimbang karena mereka nggak welcome gitu sama media. Itu sulit. Kalau klaster libur panjang belum ada ya? Klaster libur panjang sebenarnya belum bisa kita hampir mau kita pick nih. Di akhir Oktober, awal November. Nah, minggu ini kita coba lihat ya. Minggu ini kita lihat bagaimana penambahan kasus kita, bagaimana percepatan mencapai 1000-nya gitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat per hari, lagi-lagi karena kita tidak bisa menjamin testing itu hari itu juga keluar, kita susah. Kan nggak hari itu juga keluar. Bu, dengan pemeriksaan kita yang udah 1.300 per hari itu udah baik atau belum? Masih harus ditingkatkan terus. Idealnya berapa? Idealnya semampunya gitu ya, sebesar mungkin, tapi memang dibanding awal dulu ya, 200, 300 banget betul.
ini kan ada Habib Rizik sih sebenarnya, dia kan ada gerakan kayak revolusi akhlak yang katanya ke daerah-daerah menciptakan kerumunan. Itu gimana sih? Semoga tidak terjadi di Sumatera Selatan. Itu aja ya, masyarakat Sumatera Selatan harapannya bisa lebih bijak lah gitu ya, walaupun memang kita perlu silaturahmi, kita perlu meningkatkan ukhuwah gitu ya, tapi tetap karena sekarang pandemi, jaga jarak, pakai masker itu wajib gitu. Jangan sampai kita malah diberikan stigma oleh masyarakat untuk ya sekarang sudah kaitannya dengan suku, ras, agama. Jangan sampai ke arah sana, menambah beban loh. Pandemi belum selesai, mau Nama-nama agama lagi. sudah mulai digulirkan. Jadi jangan dulu lah Bu. Jangan dulu, betul jangan dulu. Ada lagi?